Kementerian Keuangan menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah reformasi dan pengkajian skema, konsep, dan praktek sistem pensiun bagi aparatur sipil negara atau ASN. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rahmatawarta, dalam media briefing yang digelar di Jakarta, Senin 29 Agustus. Isa mengatakan, tahun ini alokasi pensiun PNS dianggarkan dari APBN sebesar 136,4 triliun rupiah. Berdasarkan data APBN, alokasi belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan angkanya lebih besar dari belanja modal yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Tercatat belanja modal tahun ini sebesar 232,77 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan belanja pegawai yang tahun ini mencapai 416,62 triliun rupiah. Tak hanya itu, kalau kita bedah lagi, setidaknya 30% atau lebih dari anggaran belanja pegawai tadi digunakan untuk dana pensiun PNS. Sedangkan kalau kita lihat data LKPP dari APBN 2021, dari total anggaran belanja pegawai sebesar 387,8 triliun rupiah, porsi belanja pensiun dan uang tunggu jadi yang terbesar, yakni mencapai 33,1%. Mengalahkan gaji dan tunjangan PNS aktif yang hanya 22,2%, serta mengalahkan gaji dan tunjangan TNI Polri yang hanya 16% dari porsi belanja pegawai tahun lalu. Ditambah lagi, naiknya anggaran belanja pensiun juga disebabkan oleh jumlah pensiunannya yang terus meningkat. Dari data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, rata-rata kenaikannya mencapai 18,7% setiap tahun. Lalu bagaimana nih solusinya? Saat ini, skema pensiunan PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Undang-undang ini mengatur program jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT untuk PNS. Dalam aturan ini, JP menggunakan skema Pay as you go, di mana pembayaran manfaat pensiunan PNS ini setiap bulannya dibayarkan melalui APBN. Nah, pemerintah kemudian mengusulkan skema ini diubah menjadi namanya skema fully funded. Dalam skema ini, pembayaran manfaat pensiunan kepada PNS berasal dari iuran yang dibayar pegawai atau PNS dan tambahan dari APBN. Dengan besaran disesuaikan jumlah take home pay yang diterima PNS setiap bulan. Pemerintah menyebut keunggulan skema fully funded ini diantaranya dari sisi PNS, dana pensiunnya yang diterima bisa lebih besar, namun tidak membebani APBN karena sudah dipersiapkan sejak PNS masih aktif bekerja. Dalam sistem ini, fully funded adalah metode pembiayaan pensiun di mana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta, dalam hal ini PNS aktif dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Secara sederhana, skema fully funded dapat dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dana pensiun yang terkumpul akan dikelola oleh taspen atau lembaga tersendiri. Pernah dilakukan jajaran Kemenkeu, desain iuran pasti atau defined contribution adalah sebesar 20%. Jika diasumsikan 20% tersebut ditanggung bersama, maka 10% dibayarkan pemerintah dan 10% kewajiban PNS. Formulanya, pertama, 20% dari gaji pokok sampai usia tertentu. Kedua, 20% dari total penghasilan yang diterima atau take home pay termasuk berbagai tunjangan. Sebagai contoh, PNS pensiun dengan masa kerja 35 tahun, rata-rata penghasilan yang diterima 7 juta per bulan. Pemerintah berkontribusi iuran sebesar 10% atau Rp700.000. PNS juga dipotong per bulan 10%. Maka terkumpul Rp1.400.000 per bulannya. Dikalikan 12 bulan kali 35 tahun mendapatkan hasil Rp588 juta. Selama 35 tahun dana investasi tersebut dikelola taspen atau lembaga yang ditunjuk, dan dengan memperhitungkan risiko pasar, perhitungan anuitas dan variabel lain, diperkirakan dana yang terakumulasi bisa mencapai Rp750 juta. Dari hitungan di atas, bisa saja PNS yang pensiun menerima lebih dari 1 M. Semua tergantung besaran penghasilan per bulan yang berkaitan dengan iuran yang dipotong serta hasil pengelolaan dana oleh lembaga pengelola.
Dengan asumsi yang sama, masa kerja 35 tahun jika penghasilan rata-rata tiap bulan 9 juta rupiah maka jumlah yang diterima kurang lebih 1 miliar rupiah. Lalu apakah semua PNS diikutkan dalam skema fully funded atau hanya PNS tertentu saja? Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU SJSN, setiap peserta atau ahli waris berhak mendapatkan manfaat pensiun setelah memasuki usia pensiun dan memenuhi masa iuran minimal 15 tahun. Dengan demikian, keikutsertaan PNS sebagai peserta skema fully funded, tergantung kapan waktu program ini dilaksanakan. Misalkan program ini terlaksana pada tahun 2025, maka PNS yang lahir di bawah 1982 tidak bisa mengikuti skema ini karena masa iuran di bawah 15 tahun. Atau jika program baru terlaksana pada tahun 2030, maka hanya PNS kelahiran 1987 ke ataslah yang bisa disertakan dalam skema yang baru. Namun tentu saja tergantung keputusan pemerintah dan DPR, bisa saja hanya PNS baru yang ikut serta dalam skema fully funded. Mengapa pemerintah bersikeras dengan program skema baru pensiun PNS ini? Apakah pemerintah diuntungkan dengan adanya skema fully funded? Untuk mengetahuinya, perlu disimulasikan antara dua sistem pensiun PNS tersebut. Contoh PNS dengan masa kerja 35 tahun dengan golongan 4B. Pensiun pokok yang diterima Rp3.725.100. Misalkan pada usia 70 tahun dia meninggal dunia, maka dana yang ditanggung pemerintah adalah 12 bulan kali 12 tahun, kali Rp3.725.100, hasilnya sebesar Rp536.414.400. Bandingkan dengan skema fully funded. Seperti simulasi sebelumnya, dana yang ditanggung pemerintah adalah Rp700.000 kali 12 bulan, kali 35 tahun, sama dengan Rp294 juta. Bisa dilihat, selisih yang ditanggung oleh APBN sangat jauh. Bahkan hampir separuhnya saja jika dibandingkan dengan skema PSU GO. Tidak heran jika pemerintah lebih diuntungkan dengan skema fully funded. Dan perhitungan di atas belum memperhitungkan tunjangan keluarga, tunjangan beras dan hak pensiun janda, duda PNS dan anaknya. Bagi PNS sendiri dengan asumsi rata-rata gaji pokoknya 4 juta, maka dengan masa kerja 35 tahun, PNS tersebut telah melakukan iuran sebesar 4,75% kali 4 juta rupiah, kali 35 tahun kali 12 bulan, yakni sebesar Rp79.800.000. Sedangkan dengan sistem fully funded, iuran yang diberlakukan sama dengan pemerintah yakni 294 juta. Sehingga iuran yang ditanggung bisa 3-4 kali lipat dibandingkan sistem manfaat pasti meski dana tersebut nantinya kembali lagi ke PNS. Berkaca contoh di atas, dalam sistem PSU GO dari Rp536 juta yang dibayarkan kepada pensiunan PNS, hanya Rp79,8 juta yang merupakan iuran PNS sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp465 juta ditanggung oleh APBN. Jadi bisa dibayangkan memang tanggungan APBN begitu besar. Maka dalam pandangan inilah, skema PSU GO yang saat ini berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dianggap akan terus membebani APBN. Namun bagi PNS sendiri, iuran yang ditanggung pada sistem fully funded jauh lebih besar dibandingkan dengan skema PSU GO. Dana yang terakumulasi diterima lebih banyak karena memperhitungkan faktor investasi atau pengelolaan dana. Jika tanpa memperhitungkan faktor investasi skema PSU GO lebih menguntungkan PNS. Jadi menurut hemat penulis, skema baru ini lebih cocok jika diterapkan pada PNS baru.